Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pembuatan web ataupun aplikasi penilaian lomba pramuka latihan gabungan. Nah, di sini kita beranggotakan 5 orang, 4 orang. Di sini ada saya, Meli Ramawati, dan juga ada teman saya, Dena Triwahyuni, Sarnita Hirula Padang, dan juga Aisyah Loylato. Nah, untuk yang selanjutnya, kita langsung saja ke PPT ya, ke materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dena. Silakan Dena. Nah, saya Dana Triwahyuni. Saya akan menjelaskan tentang tujuan program. Nah, program aplikasi yang kami buat ini bertujuan untuk mencatat nilai lomba dari 3 sekolah menggunakan mata lomba LKBBT, SMS, dan teknik kepramukaan. Lalu menampilkan nilai tiap sekolah, menentukan juara 1, 2, 3 tiap lomba, dan menentukan juara umum berdasarkan total nilai. Nah, program ini dibuat untuk membantu panitia pramuka dalam mencatat dan menghitung nilai dari 3 sekolah yang mengikuti latihan gabungan. Tujuannya supaya penilaian lebih akurat, tepat, dan bisa langsung terlihat siapa juara tiap lomba. Jadi nggak ada lagi tuh namanya human error. Nah, sebenarnya aplikasi yang kita buat ini bukan cuman buat lomba pramuka dan bukan cuman buat 3 sekolah aja, bisa buat lomba-lomba yang lainnya. Cuman kita sekarang lagi mengimplementasinya untuk lomba pramuka. Seperti itu. Lanjut, saya Meli Ramawati, yaitu tentang struktur pemilihan if-else. Nah, if itu di dalam pemrograman adalah percabangan untuk menjalankan perintah jika suatu kondisi itu terpenuhi, baik benar ataupun salah nih. Nah, di sini kan ada contoh kode ya. Nah, kan tadi kita mau ngejelasin tentang eh, aplikasi penilaian latihan pramuka ya. Jadi itu tuh nanti ngejelasinnya tuh penilaiannya tuh antar sekolahnya. Nah, terus di sini kan ada if n lebih besar dari maksimal satu ya. Nah, terus tuh kan if tadi udah saya jelasin. Terus di sini ada n. Nah, n itu bisa dibilang jadi nilai sekolah yang sedang dicek. Nah, terus di sini ada maksimal satu, maksimal 2, dan juga maksimal 3. Nah, ini itu nilai tertinggi, nilai kedua, dan juga nilai yang ketiga tertinggi ya. Nah, di sini juga ada juara 3, juara 2, dan juga ada juara 1 ya. Nah, ini tuh bisa nanti tuh di namanya tuh nama sekolah yang bakalan jadi juara yang ke satu, kedua, dan juga yang ketiga. Nah, terus kenapa sih harus pakai kode yang kayak gini? Nah, karena di sini tuh kita dengan nilai N tuh bisa membandingkan dengan maksimal satu. Yang mana kan maksimal satu ini tuh dia tuh nilai yang tertingginya. Nah, terus jika N-nya itu lebih besar dari maksimal satu, maka nanti nilai dan juga nama dari juara kedua itu akan digeserkan menjadi juara yang ketiga. Nah, sama juga jika juara keduanya digeserkan, jadi juara tiga, otomatis juara satunya juga tergeserkan. Jadi ke juara kedua. Jadi nanti yang bakal jadi juara pertama itu di maksimal satunya. Nah, terus tuh kan kita juga menggunakan struktur pemilihan if yang mana ini itu untuk membandingkan nilai dari semua sekolah ya. Nah, jadi kita tuh dari sini tuh bisa langsung otomatis apa ya dapat menyusun siapa aja yang jadi juara di juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Nah, terus
sampai juara selanjutnya ya. Nanti kita bisa bikin codingannya lebih panjang lagi dari ini. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan atau ingin mengetahui juara yang lebih banyaknya lagi gitu. Nah, terus juga bentar. Di sini tuh ada kayak penjelasannya tuh kan menentukan sekolah dengan nilai tertinggi, menyusun peringkat juara satu, juara dua, dan juara ketiga ya. Nah, nanti kita akan ada apanya Java compilernya. Nanti kita juga jelasin lebih detailnya lagi nanti ya. Oke, buat slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur pengulangan while and for. Nah, ini tuh digunakan untuk input dan pengolahan data dan menghindari terlalu banyak ulang. Dan di sini intinya, jadi while jumlah sekolah itu tuh eh, pengulangan utama untuk memproses semua sekolah dan itu juga memastikan setiap sekolah dimasukkan nilainya satu persatu gitu. Kemudian input nilai ini tuh untuk memasukkan nilai nilai yang ikut lomba gitu, nilai nilai per sekolah dan untuk menerima data input dari pengguna untuk sekolah-sekolah. Kemudian selanjutnya ada while J jumlah lomba. Jadi kegunaannya ini untuk memasukkan nilai lomba satu persatu di setiap sekolah. Input dan menginput nilai tiap lombanya agar nilai tiap lomba per sekolah bisa dicatat dengan lengkap. Kemudian itu for ini untuk menampilkan siapa-siapa aja juara dari setiap lomba yang ada yang ikut lomba dari setiap persekolah dan menampilkan juaranya per lomba. Jadi tampilkan juara per lomba ini agar hasil lomba bisa dilihat oleh pengguna baik itu dalam bentuk nama juara, nilai tertinggi ataupun rankingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isolilatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan array. Penggunaan array ada contoh kode, yaitu string lomba, LKBBT, SMS teknik kepramukaan. Ada int itu nilai 33. Lomba, string lomba, array satu dimensi yang menyimpan nama-nama lomba. Ada 3 lomba yaitu LKBBT, SMS teknik kepramukaan. Ada juga nilai. Array 2 dimensi menyimpan nilai setiap sekolah untuk setiap lomba. Dan inti nilai total. Walaupun belum inti nilai total itu ada jumlah total nilai masing-masing sekolah dari setiap lomba. Nantinya digunakan untuk menentukan juara. Ada juga hasil program. Di sini ada output pemrograman. Menampilkan nilai per sekolah, per lomba, menentukan juara 1, 2, dan 3 tiap lomba. Menentukan juara umum. Menampilkan nilai per sekolah dan per lomba. Menentukan juara 1, 2, dan 3 tiap lomba. Menentukan juara umum. Menampilkan nilai tiap sekolah itu untuk setiap lomba. Contohnya SMP 1. Nilainya berapa untuk LKBBT, SMS, dan teknik. Menentukan juara 1, 2, dan 3 itu tiap lomba membandingkan nilai tiap sekolah lomba yang menentukan siapa yang nilainya paling tertinggi, menentukan juara umum, menghitung total semua nilai dari semua lomba untuk setiap sekolah dengan nilai tertinggi dan juara umum.
Contohnya, eh, di hasil program kita bisa lihat dari setiap sekolah di setiap sekolah di semua lomba. Setelah itu program menentukan setiap juara per lomba dan terakhir menentukan siapa juara umum berdasarkan lomba lain. Semua ini akan dilakukan secara program. Eh, ini ada tujuh. Nah, sekarang kita mau menunjukkan cara kerja aplikasi yang kita buat. Oke, yang pertama, Meli akan menginput nama sekolah yang pertama. Nah, lalu nilai lomba pertama dari sekolah pertama disusul dengan nilai-nilai lomba yang lain. Diinputnya secara manual. Oke, udah. Nilainya kita bisa ini asal aja ya. Ya, nilainya nilai random bebas nanti terserah panitia yang menginput. Nah, oke. Lanjut ke sekolah kedua ya. Ya, lanjut ke sekolah kedua sama cara menginputnya. Nah, karena tadi kita memasukkan di dalam eh codingannya itu 3 lomba, yaitu lomba LKBBT, SMS, dan teknik kepramukaan menggunakan array, makanya yang muncul juga 3 lomba juga, seperti itu. Lanjut ke sekolah yang ketiga, sama cara menginput nama dan nilainya. Bentar ya. Nah, oke, ini udah selesai Udah. Den. Sudah selesai diinput, lalu nanti akan muncul nilai per mata lomba setiap sekolah. Terus juga ditambah sudah ada nilai total nilai dari masing-masing sekolah seperti total nilai dari sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3. Selanjutnya, nah ini tadi yang menggunakan if else ya Kameli. If Ya, else, benar. If else. Nah, lanjut aku ya Den. ya silakan. Nah, oke, sebentar. Kan tadi if else itu tuh kayak percabangan gitu kan. Nah, di sini tuh ada apa ya, juara perlombanya. Nih, di sini ada juara satu, juara dua, juara tiga. Tadi kan saya sudah masukkan nilai-nilainya nih, ada yang sama juga dan ada yang kecil. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya, nih nilainya dari yang terbesar dulu. Nanti pokoknya kan tadi tuh ada maksimal satu. Nah, maksimal satu tuh dia tuh nilai terbesarnya. Jadi dia SMA Jakarta ya, dia dapatnya 77. Terus di sini juga ada maksimal kedua. Maksimal kedua yaitu sama dia SMA Surabaya. Kenapa bisa kedua? Karena dia inputannya kan eh, atau bisa ngirim itu bisa dibilang ngirimnya itu dia terakhir. Jadi kayak dia masuknya ke juara keduanya meskipun nilainya sama. Nah, ini juara yang ketiga itu SMK Bandung. Kenapa? Karena nilainya dia paling terendah atau bisa disebut dengan maksimal 3. Nah, terus tuh di sini sama juga ada lomba SMS. Yang mana lomba SMS ini tuh sama aja kayak tadi SMA Surabaya jadi maksimal ke satu, SMA Jakarta jadi maksimal kedua, SMK Bandung jadi maksimal ketiga. Lomba teknik juga, lomba teknik juga sama kayak gitu ya. Jadi kayak di if itu cuma ngejelasin atau cuma menjelaskan apa ya, merangkum nilai nilai-nilai yang mendaftar saja. Tapi karena kita buat codingannya 1 sampai 3, jadi di sini akan munculnya 1 sampai 3 saja. Kalau misalkan kita pengen munculnya 1 sampai 40, nanti bakal bisa, tapi codingannya juga harus dirubah begitu. Oke. Nah, Nah, jadi di sini juga ada juara umum nih. Dia
diiniin sama SMA Surabaya. Dengan total nilainya tuh dari yang tadi penjumlahan dari jumlah dari lomba LKBBT, lomba SMS, dan juga lomba teknik kepramukaannya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.